Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bersama saya, Dwi Yayu Ernawati, SPD SD dari SD Negeri Bandung Rojo, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora. Dalam aksi nyata saya kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang saya laksanakan di SD Negeri Bandung Rojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Adapun yang saya undang adalah Bapak Kepala Sekolah serta tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Bandung Rojo. Sebelum kegiatan, saya melaksanakan persiapan pelaksanaan, di antaranya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mempersiapkan segala hal yang saya butuhkan dalam kegiatan diseminasi. Berikut adalah dokumen pelengkap saya, yaitu daftar hadir dan juga notulen kegiatan, serta foto-foto kegiatan. Latar belakang dalam kegiatan ini adalah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dalam penerapan budaya positif diharapkan mampu menuntun tumbuh dan kembangnya laku juga kodrat anak. Baiklah Bapak Ibu, mari kita saksikan video diseminasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Bandung Rojo dan kepada Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Bandung Rojo yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh calon penggerak Ibu Dwi Yayu Ernawati. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya utamanya kelak di yaumil qiyamah. Diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Bandung Rojo tahun 2024 dimulai dengan susunan acara. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua sholawat nariyah, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat doa, dilanjutkan sambutan kepala sekolah, kemudian acara inti diseminasi budaya positif, dilanjutkan tanya jawab dan penutup. Untuk acara pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita melantunkan sholawat nariyah bersama.
Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Erna Utami. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sunandra SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan labina wa ibal majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu. Segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Malik ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkau-lah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di SDN Bandung Rojo dalam rangka kegiatan aksi nyata diseminasi budaya politik calon guru penggerak angkatan 10. Karenanya ya Allah, lancarkanlah agar kami ini, berkahilah, penuhilah kegiatan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Sugeng ASPD SD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa barakatuh. Bapak Ibu Guru SDN Bandung Rojo yang saya hormati, dan Bapak tenaga kependidikan, yaitu utamanya Bapak penjaga yang saya hormati, dan Ibu calon guru penggerak Bu Dwi Ayu Erwanawati yang saya hormati dan berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, yaitu sehat lahir, sehat batin, sehingga dapat menjalankan tugas kita dengan baik, tak ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih waktu yang sudah diberikan pada saya, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak, yaitu terutama di modul 1.4. Selamat Bu Yayu sudah menjalani pembelajaran calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, memang dalam era saat ini, itu zaman saat ini, itu mengenai pendidikan ke depannya, kalau kita angan-angan, yaitu tidak sama dengan pendidikan pada waktu kita belajar di SD, yaitu cara penerapannya.
karena saat ini adalah yang namanya era digitalisasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu guru harus mau merubah perilaku. Kalau waktu dulu ya wes yang penting monco nulis ngitung wes cukup. Tapi sekarang itu juga masih, tapi perlu adanya apa tadi, digitalisasi. Paling tidak Bapak Ibu guru harus mampu mengoperasikan ICT ya. Saat ini seperti itu, karena apa ya, banyak aplikasi yang disampaikan pada Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari pembelajaran calon guru penggerak yang sudah ditempuh Bu Yayu selama berapa bulan Bu? 2 bulan. Ya sudah 2 bulan, otomatis sudah merasakan pembelajaran yang ada di sana. Nah, kami harapkan nanti setelah Bu Yayu menempuh pembelajaran di calon guru penggerak, diharapkan oleh sekolah yaitu untuk mengimbaskan kepada teman-temannya hasilnya, juga diimbaskan kepada peserta didiknya. Itu yang penting, peserta didik yang penting. Karena apa? Hasil dari guru itu dinyatakan berhasil, yaitu yang dilihat adalah outputnya, yaitu hasilnya. Orang mau, wah muridku saya gede-gede do ayu-ayu, lah tidak, yaitu outputnya. Jadi pinter, bisa merubah tingkah lakunya. Mau sing nakal jadi gak nakal. Yang tadinya belum bisa membaca, menulis, berhitung, setelah keluar sekolah atau setelah lulus bisa menulis, membaca dan berhitung. Itu Bapak Ibu ya, alhamdulillah di SDN Bandorejo tidak saat ini juga, karena sebelumnya sudah ada, yaitu guru penggerak. Bahkan bukan calon lagi karena sudah guru penggerak, yaitu dari hasil CGP angkatan 7, yaitu Putri Widyaningsih angkatan 5 angkatan 5, sedangkan Bu Daryati angkatan 7 ya. Berarti alhamdulillah SDN Bandorejo sudah ada lulusan 2 guru penggerak. Ini disusul yaitu angkatan 10, yaitu Bu Dwi Yayu Ernawati ya. Dari teman-teman hanya bisa ikut mendoakan dan membantu supaya dalam pembelajaran calon guru penggerak ini nanti dapat berjalan lancar dan berhasil sesuai yang kita harapkan. Itu Bu ya, itu. Dan nanti setelah itu selesai dapat diimplementasikan kepada peserta didik dan teman-temannya. Itu terutama peserta didik. Nah, teman-temannya mungkin nanti tahun depan disusul Bu Erna Utami ya, masih muda ini, semangat Bu. Tapi yang tua-tua hanya bisa mendoakan Bu Indras, Bu Edang ya. Dan disusul Mas Pak Sunandar, Mas Dery, Mas Dwi. Nah, ini bersungguh-sungguh walaupun saat ini statusnya berbeda dengan temannya, karena waktu nanti yang menjawab itu Mas ya, waktu yang menjawab. Mosok lagi wis sedang kaya sing tuwa ya pada kleru. Proses itu harus dijalani. Memang hidup perlu dengan proses. Nah itu kita sabar menjalani proses kehidupan atau tidak. Itu baik Bapak Ibu semuanya, dari hasil diseminasi ini kita harapkan nanti bisa diterapkan di SDN Bandorejo. Ngoten nggih? Tidak hanya sekedar teori,
Nah, teori semua orang bisa, tapi yang sulit itu memang prakteknya, yaitu perilakunya. Oleh lakoni loh, nah, itu Bapak Ibu. Itu tidak banyak yang saya sampaikan, Bu Yayu nggih. Semangat saja, jangan putus asa. Karena apa? Usia masih muda, kejar cita-citanya sampai nanti tujuan tercapai. Ada pepatah belajar sampai ke negeri Cina. Cina itu aduh. Maksudnya apa? Walah ya cita-citanya kok dikejar terus. Selama kita masih diberi kesehatan, tentunya cita-cita itu tidak akan berhenti. Itu Bapak Ibu guru semuanya ya, itu yang dapat disampaikan Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin ada kata-kata kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 kepada Ibu Dwi Yayu Ernawati SPDSD, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bandung Rojo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bandung Rojo serta tenaga kependidikan SD Negeri Bandung Rojo. Maaf, saya di sini bukan untuk menggurui ya, karena di SD Negeri Bandung Rojo itu sudah ada senior saya, yaitu 2 guru penggerak, yaitu Ibu Tri Widianingsih, guru penggerak angkatan 5, dan Ibu Daryanti, guru penggerak angkatan 7. Di sini saya mohon doanya, semoga saya bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 dengan lancar. Pada kesempatan kali ini adalah sebagai tugas dari yang pelatihan yang saya ikuti, yaitu menyampaikan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Selamat datang Bapak Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Mari tepuk tangan dulu. Latar belakang. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dengan penerapan budaya positif diharapkan mampu menuntun tumbuh dan kembangnya laku juga kodrat anak. Tujuan diseminasi yaitu menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid. Selain itu, tujuan diseminasi juga mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu
menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kodrat anak itu harus kita dorong atau harus kita semangati supaya mereka bisa mencapai kehidupan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peserta didik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Nah, di sini konsep-konsep kunci dalam budaya positif yaitu di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, konsep-konsep kunci inilah yang nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Perubahan ini akan melahirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi, membuat kesepakatan kelas, dan berbagai proyek pembelajaran dengan aset yang tersedia di lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan sehingga dapat mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih otonom, kritis, dan kreatif. Yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga kita bisa menerapkan disiplin secara benar. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari dalam diri anak, sehingga mereka mempunyai kesadaran dari dalam diri. Selanjutnya, disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jika disiplin intrinsik atau motivasi intrinsik seorang siswa itu sudah tumbuh, mereka akan lebih mudah untuk bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukannya.
merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentu kata-kata profil pelajar Pancasila itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, untuk mengingat tentang profil pelajar Pancasila, mari sekarang kita bernyanyi untuk lagu profil pelajar Pancasila tersebut. Untuk mengingatkan kita tentang profil pelajar Pancasila, mari kita sekarang bernyanyi yuk. Silahkan, mungkin di sini ada yang ingin memimpin untuk bernyanyi profil pelajar Pancasila. Yanti, yes, silakan. Mari sama-sama ya. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensinya. 1, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Mandiri itu yang kedua, gotong royong yang ketiga, berkebinekaan global itu yang keempat, kreatif yang kelima, bernalar kritis keenam. Terima kasih Bu Yanti. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba tanpa ada rencana. Ini secara refleks, secara langsung. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, sehingga anak itu merasa dirinya terhukum. Anak itu tidak tahu atau tidak direncanakan oleh guru sebelumnya, itu bersifat refleks dari guru tersebut. Sekarang konsekuensi. Sementara disiplin dari bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi perbedaannya, kalau hukuman itu tidak terencana dan tidak disepakati, kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran.
menggunakan kalimat tersebut. Yang nomor 1, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi ya. Konsekuensi. Yang nomor 2, murid diminta bertelanjang kaki, jadi tidak memakai sepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berarti murid tersebut menggunakan sepatu tetapi sepatunya tidak warna hitam. Sedangkan peraturan dari sekolah itu harus menggunakan sepatu warna hitam. Nah, di sini murid disuruh bertelanjang kaki karena sepatunya tidak berwarna hitam. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi kira-kira. Hukuman. Untuk yang nomor 3, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Untuk yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jujur ini yang dulu saya juga pernah melakukannya dulu sebelum saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Tapi sekarang ini sudah tidak saya gunakan lagi. Nah, untuk yang keempat ini kira-kira masuk dalam hukuman atau konsekuensi ya. Hukuman. Nah, sekarang mari kita lihat bersama. Untuk yang nomor 1 tadi, membersihkan coretan yang dibuat di papan tulis. Itu merupakan konsekuensi. Yang kedua, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini merupakan hukuman. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini merupakan hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup di sini bersifat fisiologis, yaitu ada sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Kebutuhan akan perasaan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di sini keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Karena manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Yang selanjutnya, penguasaan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu dihargai, dihormati, atau diakui. Ini termasuk penguasaan. Sedangkan kebebasan di sini kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang, suka bergerak dan mencoba hal baru. Yang terakhir, kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, sekarang kita pada materi selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan
sehari-hari di sekolah. Supaya kita bisa lebih paham, mari kita simak video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sama kita kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak tunjang, Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk memonitor murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu gunakan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah kamu ada meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kamu ada bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik dari kelima posisi kontrol tadi. Dari penghukum, guru berbuat. Nah, di sini dari penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, itu yang dikatakan oleh guru. Kemudian hasilnya, di sini siswa akan semakin memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Pada posisi pembuat orang merasa bersalah, guru akan berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu. Dan di sini hasilnya menyembunyikan dan juga berbohong, sehingga anak itu akan berusaha menyembunyikan kesalahannya. Bahkan siswa bisa juga berbohong. Sebagai teman, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru akan berkata, lakukan untuk ibu ya. Ya sudah, nanti ibu bantu membereskannya. Hasilnya, di sini siswa akan merasa ketergantungan. Dia akan selalu menunggu dan menunggu untuk dinasehati oleh bapak ibu guru. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Di sini guru akan berbuat menghitung dan mengukur tentang apa yang sudah dilakukan oleh murid. Guru akan berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang akan terjadi sekarang. Di sini hasilnya siswa akan menyesuaikan
sini siswa itu akan menyesuaikan bila diawasi saja. Tetapi bila tidak diawasi, siswa akan kembali ke perilakunya yang semula. Yang terakhir, yang kelima, yaitu posisi manajer. Pada posisi manajer ini, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kata-kata yang diucapkan guru yaitu, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan mau kan untuk memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa ya tentang diri kamu? Di sini hasilnya menguatkan watak atau karakter, sehingga motivasi intrinsik pada anak akan tertanam. Dari kelima posisi kontrol ini tadi, pada akhirnya kita akan melakukan sebagai posisi manajer, karena pada posisi inilah yang paling tepat yang kita terapkan untuk anak didik kita. Nah, di sini dari kelima posisi tadi, di sini murid juga bisa berkata, dari yang posisi menghukum tadi, di sini murid akan berkata, saya tidak peduli. Dampak untuk murid mengulangi kesalahan berulang kali, berperilaku menjadi agresif. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Untuk posisi pembuat merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Dampak pada murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Untuk posisi yang ketiga, yaitu sebagai teman, di sini murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Dampak pada murid akan menjadi tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan apa yang sudah menjadi masalah mereka. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Pada posisi yang keempat tadi sebagai pemantau, di sini murid akan berkata, saya akan dapat berapa bintang jika melakukan hal tersebut. Nah, di sini murid akan selalu mengharapkan imbalan. Kemudian kata yang diucapkan murid, jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa ya? Dampak pada murid menitik beratkan pada dampak, yaitu diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, kemudian peraturan di dunia kualitas. Di sini murid akan meletakkan guru pada peraturan dunia berkualitas. Sedangkan posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Di sini sebagai manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, nah di sini murid akan
berdampak pada murid, murid bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Sekarang dari 5 posisi kontrol tadi, mari kita refleksikan kira-kira dari soal di depan ini masuk dalam posisi kontrol yang mana. Dari yang pertama, gara-gara kamu semua jadi seperti ini. Nah, kira-kira ini masuk posisi kontrol yang mana? Pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kalau kamu tidak melakukan piket, saya akan meminta kamu untuk lari 3 kali mengelilingi lapangan. Penghukum. Yang ketiga, apa peraturan yang telah disepakati di kelas? Memantau. Kalau kamu meyakini nilai kesepakatan kelas, selanjutnya apa yang bisa kamu lakukan? Manajer. Sekarang kita lihat jawabannya. Ya, betul. Sudah memahami tentang 5 posisi kontrol. Terima kasih. Untuk yang slide selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus kita buat di semua kelas. Karena keyakinan kelas ini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Terlepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan dan dapat dipercaya, sehingga dari semua kelas itu harus membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh siswa dan guru untuk dilaksanakan sehari-hari dalam pembelajaran. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas yang gagal. Selanjutnya, pertanyaan atau pernyataan yang diajukan. Nah, dalam posisi menstabilkan identitas tadi ada pertanyaan atau pernyataan yang diajukan, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna.
juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Maaf ya, di sini hurufnya ada yang tumpang seh. Maaf, nanti akan saya betulkan. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Di sini berdasarkan prinsip segitiga perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, yaitu mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pertanyaan atau pernyataan disamakan dengan nada tidak menghakimi atau memojokkan. Pertanyaan atau pernyataan yang diajukan yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Pada berperilaku sudah divalidasi dan identitas telah stabil, maka murid siap mengaitkannya dengan tindakannya yang salah. Di sini pertanyaan atau pernyataan yang diajukan adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang seperti apa? Terima kasih. Demikian tadi adalah pemaparan materi saya tentang disiplin positif. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang ingin bertanya? Ya, Pak Dwi, silakan. Berdiri, Mas. Cek. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Yayu atas pemaparan materi yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya izin untuk bertanya sedikit terkait tentang segitiga restitusi. Ya. Apakah dalam penerapan segitiga restitusi harus dilaksanakan secara urut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak atau Ibu Guru di sini ada yang ingin menjawab? Monggo, Bu Ane. Oke, terima kasih Mas Dwi, izin berbagi praktik baik ya. Kalau menurut saya dalam penerapan segitiga restitusi itu
tahapan-tahapannya itu kalau menurut saya harus urut. Yang pertama, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu, lalu menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Itu menurut saya. Dalam menstabilkan identitas ini, kita bisa istilahnya mengadakan percakapan atau tanya jawab, wawancara dengan peserta didik mengenai misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu contoh menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas tersebut, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita mengingatkan kepada peserta didik kita. Jadi di tahap itu kita menanyakan keyakinan kelas. Setelah itu baru kita memvalidasi tindakan yang salah dari peserta didik tersebut. Jadi menurut saya dalam penerapan segitiga restitusi itu harus urut dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan terakhir validasi tindakan yang salah. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Aning bahwa dalam segitiga restitusi itu harus urut ya. Karena yang pertama, saat anak itu melakukan kesalahan, kemudian dipanggil atau bertemu dengan gurunya, dia pasti sudah takut. Dia pasti sudah berdek istilahnya ya. Terus kalau kita di awal, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Kita membuat suasana cair dulu dengan memberikan pertanyaan atau memberikan ungkapan. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nggak apa-apa, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Nah, itu tujuan dari langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Setelah suasananya menjadi cair. Setelah suasana jadi lebih cair, anak sudah tidak terlalu takut lagi, kita akan menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Baru seperti itu. Setelah itu baru ke validasi tindakan yang salah. Baru kita menanyakan, ada tidak solusi atas masalahmu ini? Seperti itu. Jadi intinya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Ani. Terima kasih. Dari apa yang Pak Dwi tanyakan tadi dan juga dari apa yang telah dijawab oleh Bu Aning dan Bu Daryanti, di sini saya menyimpulkan bahwa dalam menerapkan segitiga restitusi itu harus urut. Dimulai dari menstabilkan identitas dulu. Benar apa yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Yanti dan Bu Ane, yaitu menstabilkan identitas di sini kita harus berdialog dengan siswa untuk mencairkan suasana. Karena biasanya siswa itu akan merasa takut jika kita panggil, itu udah deg-degan terlebih dahulu. Tapi jika suasana sudah cair, siswa akan merasa lebih santai. Setelah menstabilkan identitas, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama terhadap siswa yang melakukan pelanggaran tadi. Setelah menanyakan keyakinan kelas, baru kita mengadakan validasi tindakan yang salah. Di sini, di validasi ini, siswa akan berusaha mencari solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Terima kasih. Mungkin ada Pak Dwi, bagaimana? Sudah cukup, ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang mau bertanya lagi? Tidak, sudah cukup. Terima kasih.
Bapak Ibu Guru, demikian tadi adalah yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada Ibu Daryanti. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Dwi Ayu Ernawati. Juga sudah dilanjutkan dengan tanya jawab. Kali ini sebagai acara penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selalu membawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Ya, Mbak Bilkis, selamat pagi juga. Silahkan duduk. Mbak Bilkis tahu nggak kenapa kok Bu Yayu menyuruh Mbak Bilkis ke sini? Tahu, Bu, karena saya membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu perbuatan bagus apa jelek sih? Jelek. Gak apa-apa ya, berbuat salah, namanya juga manusia. Pasti semua pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Bu Yayu. Bu Yayu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi dari kesalahan itu kita harus dengan segera mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Baik, Bu, saya minta maaf. Oke, Bu Yayu maafkan. Mbak Bilkis tentunya punya alasan kan mengapa kok melakukan hal itu? Saya malas mencari tempat sampah, Bu. Oh, malas mencari tempat sampah. Kemudian mencari tempat sampah kok males itu ya, itu berarti kan Mbak Bilkis tadi membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, hal itu melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama waktu itu apa tidak? Melanggar kesepakatan kelas atau melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana sih itu? Tentang kebersihan, Bu. Tentang kebersihan. Kemudian untuk selanjutnya hal apa yang ingin Mbak Bilkis lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Apa sih manfaatnya membuang sampah pada tempatnya? Untuk menjaga kebersihan, Bu. Untuk menjaga kebersihan. Oke, terima kasih Mbak Bilkis. Sekarang Mbak Bilkis sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Bilkis hadapi. Terima kasih ya. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Oke. Perkenalkan, saya Bilkis dari kelas 4. Awalnya saya merasa takut karena dipanggil oleh Bu Yayu ke kantor. Saya kira saya akan dimarahi, tapi ternyata saya tidak dimarahi. Saya diajak untuk menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa senang dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Mbak Aruna. Silahkan duduk. Mbak Aruna tahu tidak kenapa kok Bu Yayu menyuruh Mbak Aruna ke sini? Tahu, Bu, tadi saat ulangan saya mencontek di catatan kecil. Oh, Mbak Aruna tadi mencontek. Mbak Aruna berarti sudah melakukan kesalahan ya? Oke, semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Nggak apa-apa sih melakukan kesalahan, namanya juga manusia. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Bu Yayu. Bu Yayu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita harus bisa mencari solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Iya, Bu, saya minta maaf. Baik, Bu Yayu maafkan. Tapi tentunya Mbak Aruna punya alasan kan mengapa Mbak Aruna kok melakukan hal itu? Iya, Bu, karena pelajaran yang begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membuat catatan kecil dan supaya saya dapat nilai 100. Oh, begitu. Menurut Mbak Aruna hal itu melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama dengan teman-teman apa tidak?
Iya Bu, saya tidak jujur saat mengerjakan ulangan. Saya minta maaf. Oke, Bu Yayu maafkan. Kemudian langkah selanjutnya apa yang akan Mbak Haruna lakukan? Saya akan belajar lebih giat lagi dan bertanya kepada ibu guru apabila ada soal materi yang saya belum paham. Oke, baik. Itu adalah tujuan yang bagus. Tentunya Bapak Ibu Guru dengan senang hati mau untuk membantu Mbak Aruna supaya bisa lebih paham tentang pelajaran. Itu ya Mbak Aruna ya. Terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruna. Perasaan saya merasa senang setelah menerapkan segitiga restitusi dan saya menjadi bisa menyelesaikan masalah diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Tri Widyaningsih, teman sejawat dari calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Dwi Yayu Ernawati dari SD Negeri Bandung Rojo. Setelah mengikuti paparan diseminasi dari Ibu Dwi Yayu Ernawati tentang budaya positif, menurut saya apa yang dipaparkan oleh Ibu Dwi Yayu itu sangat tepat. Disiplin positif harus diterapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Semangat untuk Ibu Dwi Yayu Ernawati dalam mempelajari materi-materi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Utami dari SD Negeri Bandung Rojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Bu Dwi Yayu Ernawati, saya jadi lebih paham tentang bagaimana menerapkan disiplin positif dengan menghindari hukuman, dan saya juga lebih paham tentang penerapan segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata budaya positif, mari kita pantun dulu yuk. Membeli nampan wadah terasi, nampan dibawa oleh Bang Latif. Mari kawan terapkan restitusi untuk mewujudkan budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.